Haus segera minum daripada nanti badanmu demam. Saat ku ucapkan assalamualaikum, mohon dijawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horin Nisa dari kelas 9E. Kenalkan, nama saya Muhammad Irwan Fatur Rahman dari perwakilan 9E. Kenalkan, nama saya Andika Fatur Rahman dari kelas 9E. Pergi ke pasar bertemu Gayus, melihat Gayus membawa kain. Kalau putus katakan putus, biar kita cari yang lain. Jahit kain benangnya putus di kampung Kartika. Untuk apa katakan putus kalau kita saling cinta? Hari Senin waktunya upacara, bagi wajibnya satu nusa satu bangsa. Tak usah kau banyak bicara karena hatiku tak ada rasa. Keju habis dimakan tikus, kejunya habis dimakan semangka. Mengapa kita harus putus kalau kita masih suka? Kalau makan pakai gigi, kalau lihat pakai mata, sudah jangan rayu lagi karena hatiku berbelah buta. Beli sepatu nomor 1, ambil sepatu berwarna biru. Tak ingatkah kau saat itu saat kau bilang I love you? Sebelum tidur berdoa dulu, tidak lupa menggosok gigi. Masa lalu tidak usah kau ingat lagi. Pasang jebakan tertangkap tikus. Saat jebakan tikusnya 2. Mengapa kau ingin sekali? Apakah karena orang kedua? Gigi tikus ada 2, dipakai untuk gigit sepatu. Putus bukan berarti mendua, karena hatiku hanya ada 1. Buah anggur, buah duku hanya tumbuh di musim tertentu. Jangan pergi duhai kekasihku, aku tak bisa hidup tanpamu. Duduk di kursi menjahit kain, jari terbuka terkena jarumnya. Cari saja laki-laki lain yang sempurna seperti dirinya. Pagi-pagi sudah bertamu, dipersilakan duduk dahulu. Tak mudah melupakan dirimu, terlalu manis kenangan yang lalu. Kalau sedih pinjamkan bahu khusus untuk diriku. Aku hanya ingin tahu apakah kau mencintaiku. Buku itu gudang ilmu, baca buku banyak tahu. Betapa aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Burung burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mas Hera dibuka dulu biar kelihatan gantengnya. Buka dulu. Iya. Tambah pede. Terasa badan sangat sakit, padahal sakit sudah sembuh. Hidupnya sesak dan terampil, tetapi masih bisa tumbuh. Apakah itu? Jadi ini judulnya berarti iya, pantun teka-teki. Nanti siapa yang bisa menjawab, acungkan tangan. Ada hadiahnya ya? Ada hadiahnya. Suaranya dipertegas biar teman-temannya bisa mendengar dengan jelas. Terasa badan sangat sakit, padahal sakit sudah sembuh. Hidupnya sesak dan terampil, tetapi masih bisa tumbuh. Apakah itu? Hidupnya sesak dan mana? Dia sini. Perkenalkan, nama saya Kuesa Nazira Rizky Ramadan dari kelas 7J. Jawabannya sakit hati. Belum tebak. Perkenalkan, nama saya Rara Kausukarna dari 8M. Jawabannya belum ketok ya sih? Apa jawabannya? Belum jelas.
Oh iya. Ada lagi nih. Ada lagi. Mulut manis hati tidak baik, itulah amalan turun temurun. Benda apa yang Suaranya kurang jelas. Bacanya pelan-pelan. Mulut manis hati tidak baik, itulah amalan turun temurun. Benda apa yang akan naik apabila saat hujan turun? Benda yang akan naik saat hujan turun. Sini. Ayo sini. Berdiri. Ayo. Ayo ada yang ngomong. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Parla Zazara dari kelas 8. Jawabannya payung. Untuk pantun teka-tekinya sampai di sini dulu ya. Kepada Bu Hajah Aa dipersilakan. Ini berkaitan dengan ada sedikit permasalahan, mungkin ada yang daya imajinasinya tinggi, terus punya kemampuan untuk membuat sebuah syair, sehingga pada saat membuat surat untuk izin tidak masuk itu dibikin sepuitis mungkin. Nah, ini nanti Bu Hajaan akan menjelaskan sebetulnya yang seperti apa yang memang layak untuk dibuatkan apabila kita meminta izin ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 1 Cilegebang, yang saya hormati rekan-rekan guru dan seluruh siswa-siswi SMPN 1 Cilegebang yang Ibu cintai. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita semua segala kenikmatan, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara literasi. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita diberi segala kenikmatan yang tak terhingga. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin, tabiatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Semoga syafaatnya sampai pada kita di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Aminkan. Jika seseorang berbicara baik di depan, amin ya robbal alamin. Begitu. Itu biasakan ya. Anak-anakku mungkin ada sesuatu ya antara aneh dan tidak mungkin. Tidak anehnya Ibu berbicara di sini, berdiri di sini karena Ibu juga adalah sebagai guru bahasa Indonesia yang sudah berbakti di sekolah ini selama hampir kurang lebih 40 tahun. Ya. Perjalanan yang cukup panjang memang. Dan kalaupun Ibu tidak mengikuti setiap ada literasi, Ibu selalu tahu poinnya. Tetapi ini ada sesuatu yang memang yang harus segera disampaikan kepada kalian semua. Karena naluri Ibu sebagai guru bahasa Indonesia terdorong untuk menyampaikan sesuatu ini kepada kalian semua agar kalian semua tidak salah paham. Dalam pelajaran literasi mungkin tidak semua anak-anak tahu apa sih yang dikatakan literasi. Sebelum Ibu membahas pada sesuatu hal yang paling penting ya, kalian semua harus tahu pengertian dari literasi, manfaat literasi, dan tujuan literasi. Artinya ketika kalian menyimak tentang literasi ini, yang disampaikan bukan hanya tentang puisi, bukan hanya tentang novel, bukan hanya tentang sesuatu yang termasuk pada karya sastra. Tetapi yang dikatakan dengan literasi ini adalah seluruh atau serangkaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kita tidak hanya menyampaikan atau belajar tentang karya sastra atau hasil daripada tulisan.
Mungkin sedikit Ibu akan menjelaskan tentang apa yang dikatakan dengan literasi di sekolah. Yang dikatakan dengan literasi itu adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Literasi tidak dapat dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbicara. Jadi ketika Ibu berbicara di depan juga ini adalah literasi. Walaupun Ibu tidak berpuisi, Ibu tidak membaca novel, Ibu tidak membuat novel, tapi Ibu sedang berliterasi. Dengan apa? Dengan kemampuan berbahasanya. Manfaat daripada literasi untuk kalian semua sebagai siswa, dengarkan baik-baik ya, agar kalian ketika duduk berpanas-panasan mendengar orang lain menyampaikan sesuatu, apakah itu tentang pantun, puisi, dan lain sebagainya, kalian tahu manfaatnya. Yang pertama adalah memperkaya pengetahuan kosakata. Yang dikatakan kosakata itu adalah perbendaharaan kata. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat berkaitan dengan proses sesuatu, tentunya menggunakan alat jembatannya adalah bahasa. Mau kalian belajar tentang materi pelajaran apa saja, kalau kalian tidak bisa membaca, tidak paham tentang huruf-huruf, Ibu yakin kalian tidak akan menjadi orang yang pandai. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti tadi teman-teman kalian pandai berpuisi, pandai berpantun, ya, pandai berbicara di depan. Ini merupakan satu keterampilan. Yang ketiga, menambah informasi dan wawasan baru. Tanpa kita tidak bisa membaca, tidak mengenal huruf-huruf, yakin kalian tidak akan pernah tahu tentang ilmu. Selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas peserta didik dalam menulis dan menyusun kata-kata. Seperti yang tadi Ibu katakan ya, teman-teman kalian pandai berpantun, pandai berpuisi, dan mungkin pandai apa lagi. Tujuan daripada literasi adalah menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Dua, menciptakan budaya membaca. Di belakang kasih dengar yang ngobrol. Ibu paling tidak suka kalau sedang berbicara di depan ada yang berbicara, bercakap-cakap di belakang ya. Perhatikan semuanya. Ini ilmu. Orang lain berbicara di depan itu penceramah dibayar. Ibu tidak harus dibayar. Apa yang Ibu katakan pada kalian semua itu adalah ilmu. Ya, ilmu. Yang kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan kepahaman seseorang terhadap sesuatu bacaan. Yang kelima, membuat seseorang bisa berpikir kritis. Yang keenam, memperkuat nilai kepribadian. Yang akan dibahas temanya hari ini oleh Ibu adalah etika tata krama berliterasi melalui digital. Apa digital? Digital itu bisa melalui handphone, bisa melalui tablet, bisa melalui TV, ya, bisa melalui alat-alat IT lainnya. Itu adalah literasi digital. Manfaatnya begitu banyak, kelebihannya begitu banyak, tetapi jangan salah, kekurangannya pun begitu banyak. Kita harus bisa memilih dan memilah mana yang harus diambil atau mana yang harus dipelajari dari literasi digital. Hari ini Ibu akan mengangkat cara-cara membuat surat. Beberapa hari yang lalu di grup guru-guru SMPN 1 Ciagebang ramai mempermasalahkan ada seorang atau ada beberapa anak, bukan hanya seorang ini ya, ada beberapa anak yang menulis surat izin terhadap gurunya. Ada Nadine di sini, dibantu tolong Nadine. Nadine 9G. Dengan yang satu orang tadi siapa Nadine? Iya.
Di sini teman kalian akan membacakan surat izin. Surat izin itu biasanya kalau di sekolah surat izin yang disampaikan atau yang ditulis oleh anak-anak sekolah yang ditujukan kepada wali kelasnya. Silakan Nadine. Kepada yang terhormat Bapak Wali Kelas di sekolah, alangkah indahnya pagi siang hari ini. Matahari bersinar dengan terang, burung-burung pun bernyanyi dengan senang. Bunga-bunga di taman semekar mewangi dan bermekaran. Tapi ibarat bunga ada satu yang layu, yaitu saya, Siva Umairah. Hari ini saya sakit jadi tidak masuk sekolah. Baru saja teman kalian membacakan surat, tapi ibu dengar surat tersebut lebih tertuju pada puisi. Padahal yang dituju adalah surat. Ketika kita membuat surat dari seorang murid kepada wali kelas, tentunya ini adalah sesuatu yang ditulis secara formal, yang punya syarat-syarat etika, tata krama, dan aturan harus dikedepankan. Nah, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman kalian juga, Nadine, sebuah surat kembali. Silakan Nadine. Berikut contoh surat yang benar. Susukan 1 Oktober 2022. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Wali Kelas SMP Negeri 1 Ciawi Gebang di tempat. Dengan hormat, dengan ini saya, nama Nadine Salsabila, kelas 9G, memberitahukan bahwa saya tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa pada hari ini, Sabtu 1 Oktober 2022, dikarenakan ada kepentingan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, saya memohon pada Bapak Ibu Guru agar dapat memberikan izin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu Guru kami ucapkan terima kasih. Mengetahui Nadine Salsabila. Ya, tepuk tangan untuk Nadine. Maaf, kenapa tadi Ibu tidak menyuruh kalian untuk tepuk tangan untuk teman kalian juga yang sama-sama membaca surat, karena ini adalah yang akan dibahas. Tadi tema Ibu adalah literasi digital. Literasi digital itu memang penting, tetapi hati-hati ketika kita akan melihat materi atau ketika kita akan mencari tahu tentang sesuatu, lihatlah akun yang ditulis itu akun resmi Dinas Pendidikan atau akun abal-abal. Setelah Ibu pelajari dari apa yang disampaikan oleh teman kalian, di antaranya di SMPN 1 Ciawi Gebang ada beberapa anak yang mengirim surat kepada wali kelasnya dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Yang anehnya, kalimat-kalimat itu diawalinya seperti tadi itu sama, hanya nama yang diganti. Ada kelas 7, ada kelas 8, tapi banyaknya ini kelas 7. Ibu prihatin mendengar atau melihat dan bahkan melihat surat-surat tersebut. Ibu pelajari, bahkan kala itu Ibu bertanya, siapa guru kelas 7? Siapa guru kelas 8 pada waktu itu? Siapa guru kelas 9? Dan setelah Ibu pelajari dan tanya pada guru-guru, tidak ada yang salah untuk guru-guru yang mengajar bahasa Indonesia. Dan Ibu yakin semua guru materi pelajaran bahasa Indonesia di sini semuanya adalah profesional. Dan setelah Ibu ketik dengan kata kunci viral surat yang dilayangkan oleh siswa kepada gurunya untuk minta izin tidak sekolah dengan kata-kata puitis, muncullah beberapa contoh surat, diantaranya 7 contoh surat. Ternyata surat tersebut ditulis oleh anak SD kelas 3 yang memang anak kelas 3 itu belum diberi pelajaran tentang materi surat, ya. Jadi kamu lihat sesuatu dari akun yang tidak bertanggung jawab dan kamu juga tidak hati-hati membacanya. Judulnya juga di sana surat lucu yang ditulis oleh anak-anak kelas 3 SD. Ini tidak bisa disalahkan. Yang pertama, di kelas 3 SD itu belum belajar tentang surat. Nah,
Ibu tanya pada guru bahasa Indonesia, apakah ada materi surat di pembelajaran kurikulum Merdeka ini? Ternyata tidak ada. Dan ibu juga menyampaikan pada teman-teman ibu kala itu kemarin, kalaupun tidak ada, segala sesuatu yang terkait dengan literasi sekolah, apakah surat menyurat dan lain sebagainya, masukkan saja. Karena masalah surat ini penting. Ketika kalian tidak masuk sekolah, anak kelas 7 belum diberikan materi surat, bahkan mungkin di SD-nya juga tidak ada materi surat. Untuk itu ibu bermohon pada teman-teman ibu semuanya, di awal pembelajaran walaupun tidak ada materinya, selipkan tentang materi surat karena ini penting. Kenapa ibu mengambil acara hari ini literasi untuk membahas hal ini? Takutnya atau kekhawatiran ibu ini meluas atau melebar ke teman-teman yang lainnya, bahkan nanti diketahui oleh sekolah-sekolah lain. Alangkah malunya kita yang orang katanya sekolah bagus yang ada di Kecamatan Ciawi Gebang yang secara kualitas anak-anak SMP-nya membuat surat seperti ibu. Jadi ibu pun merasa punya beban tanggung jawab untuk meluruskan hal ini. Sekali lagi, jika kalian tidak bisa atau tidak mampu, belum mampu membuat surat, belakang, tuh anak yang pakai topi, si gendut, perhatikan ke depan. Tuh yang pakai peci. Ustadz teh. Perhatikan ke depan. Ini juga merupakan salah satu pelajaran literasi, ya. Kamu disiplin semuanya. Ini merupakan proses literasi. Literasi itu bukan hanya tentang tulisan dan bacaan. Itu kelas berapa sih yang di belakang? Yang kamu yang nengok yang pakai peci gendut. Nah, itu kamu. Sudah diingatkan cungas cengos ke kiri kanan dari cungar cengir. Ini namanya tidak tahu etika tata krama. Ibu sebutkan saja seperti itu. Ibu paling tidak suka melihat anak-anak yang tidak punya etika tata krama sopan santun. Ketika ada orang berbicara di depan, dengarkan baik-baik, pahami baik-baik, jangan malah ngobrol sambil cengar-cengir, ya. Ibu paling tidak suka. Sekali lagi, kenapa ibu hari ini mengangkat materi tentang surat? Hal ini karena ibu dan guru-guru bahasa Indonesia, teman-teman ibu semua merasa khawatir apabila surat ini ditulis oleh teman-teman yang lain, lalu kemudian diketahui oleh orang luar. Mungkin kata orang-orang di luar atau masyarakat, bagaimana sih guru bahasa Indonesia? Padahal di kelas 7 itu memang tidak ada materi surat. Tapi insya Allah semua teman-teman ibu yang ngajar di kelas 7 ini akan menyampaikannya pembelajaran materi surat walaupun hanya sekali pertemuan saja. Itu saja barangkali yang ibu sampaikan pada kalian semua. Hati-hati dengan bermedsos, hati-hati dengan literasi digital. Kita harus menjadi orang yang bijak dan cerdas. Bijak itu merupakan salah satu menuju jembatan keselamatan. Cerdas itu merupakan salah satu jalan kesuksesan. Kita harus ingat bahwa seseorang yang cerdas pasti pintar, tapi belum tentu orang yang pintar mempunyai kecerdasan. Jadi di sini kita harus menjadi orang yang bijak dan cerdas dalam bermedsos agar tidak salah. Apa yang kita harapkan itu tidak salah, ya. Tidak sampai keluar dari aturan-aturan. Barangkali itu saja atas kekurangannya apa yang ibu sampaikan, mohon maaf. Sekali lagi, jadilah kita seorang siswa-siswi yang bijak dan cerdas dalam berliterasi digital. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, tadi katanya ada pertanyaan ya, masih ya banyak hadiah ya, tidak masalah. Kaitan dengan surat, siapa yang berani membuat surat untuk izin ke wali kelas atas nama orang tua? Angkat tangannya, masih banyak hadiah. Ada hadiahnya nih, ada hadiahnya. Ayo. Siapa yang bisa langsung saja membuat surat? Jadi langsung saja disebutkan. Misalnya kamu orang Ciawi Gebang, di Timangsa dulu ya, Ciawi Gebang, bla bla bla, tanggal berapa sekarang? Iya, tanggal 1. Kamu tanggal 1? Tadi contohnya sudah ada ya. 1 Oktober kepada yang terhormat bla bla bla. Tidak sampai tuntas pun tidak apa-apa. Coba silakan nih kelas 9 yang pernah belajar surat. Kalau kelas 7 belum pernah loh. Kelas 8 boleh, juga pernah. Boleh. Karena kurikulum Merdeka baru tahun sekarang tidak ada materi surat. Yuk kelas 9.
Kelas 9 ada? Ada tidak? Kelas 9. Tadi contohnya sudah disampaikan ya, dibacakan oleh siapa? Nadine ya? Oleh Nadine. Nah, Yuk, laki-laki di mana laki-laki? Ada laki-laki? Kalau kamu tidak bisa membuat surat untuk wali kelas, surat untuk teman, bebas suratnya. Silakan, angkat tangannya. Soklah, 50.000. Yuk. Terima kasih semuanya. Ayo. Ada? Ayo. 50.000. Yuk, sini. Kalau sempurna 50.000. Kalau misalnya kurang sempurna diturunkan kembali. Bahkan tidak sempurna sama sekali 20.000. Yuk, sini. Masih ada hadiahnya. Penting berani ke depan, berani Yuk, yang penting kamu menyampaikan. berani, jangan takut salah ya. Laki-laki perempuan Ya, Pak. yang saja. Jangan hanya belajar berpuisi ya, yang berpuisi pantun. Namanya literasi itu semua kegiatan yang ada kaitannya dengan yang itu sampaikan. Ya cepat. Ada tidak? Kalau tidak ada sepertinya mungkin hadiahnya untuk Pak Atik saja ya. Terima kasih. Iya, ada. Oh, ini dulu. Dua tidak apa-apa sini. Masih banyak hadiah kok. Tapi yang pertama ke depan yang akan membuat surat ini namanya siapa? Nama saya Raina. Perkenalkan, nama saya Raina Rosdimana dari kelas 8. Silakan dilanjut. Diucapkan, tidak harus ditulis ya. Ya. Oktober 2022 kepada Bapak Ibu Guru Wali Kelas SMPN 1 Ciawi Gebang di SMPN 1 Ciawi Gebang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Tes. Dari Raina Nurul Silvana memohon izin untuk tidak melaksanakan kegiatan sekolah hari ini dikarenakan anak saya sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Dalal Mutakin dari kelas 9D. Pagundan 1 Oktober 2022. Pada yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas di sekolah. Nama Jaki Dalal Mutakin, kelas 9D. Dengan hormat saya dengan hormat, dengan ini saya menyatakan diberitahukan dengan hormat bahwa hari ini saya Jaki Dalal Mutakin, siswa kelas 9D tidak bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya dikarenakan sedang tidak sehat. Demikian pernyataan ini. Demikian pemberitahuan ini. Mohon maaf bila Nah, ini yang luar biasanya. Iya, siapa dulu? Tidak mudah merangkai kata pada saat itu langsung ya. Beda dengan pada saat dipersiapkan dulu. Iya, oke. Makanya di dalam literasi itu dituntut keterampilan untuk menyusun kata-kata. Bukan hanya ketika kita akan
membutuhkan, tetapi hari-hari kita harus tahu, harus pandai terampil menyusun kata-kata sehingga ketika dibutuhkan seperti itu. Nah, itulah mungkin kemarin terjadinya anak mau membuat surat tidak bisa, lalu dia membuat atau membuka Google, akunnya masuk ke akun yang salah, muncullah surat yang dibuat oleh anak SD kelas 3 yang lucu-lucu. Nah, yang pertama tadi kamu namanya siapa sini? Raira kelas 8. Raira kelas 8. Ibu tanya tadi pernah belajar surat? Pernah. Benar yang mengajarkannya benar, tapi saya lupa. Nah, seperti itulah ya. Ini yang namanya membuat surat itu hari-hari. Dengarkan baik-baik ketika kita akan membuat surat resmi. Yang pertama adalah titi mangsa, tempat titi mangsa. Itu diantaranya. Ya, diantaranya adalah tempat dan tanggal titi mangsa, yaitu Ciawi Gebang. Benar tanggal 1 sekarang? 1 Oktober 2022. Nah, itu namanya adalah tempat dan titik mangsa ya. Kemudian alamat yang dituju itu kepada YTH.2 Bapak, jangan pakai lagi Ibu. Kalau wali kelas kamu laki-laki, langsung saja Bapak wali kelas 9C di mana? Jangan di SMN 1 Ciawi Gebang, kurang efektif, di sekolah atau di tempat. Nah, salam pembuka jangan double. Sudah assalamualaikum lalu kemudian dengan hormat. Dengan hormat itu adalah ucapan salam ya, salam pembuka di dalam surat. Jadi kalau assalamualaikum, assalamualaikum, kalau dengan hormat, dengan hormat. Lalu masuklah pada pembuka surat. Misalnya dengan ini saya nama kelas ya, tinggal bahwa hari ini saya tidak dapat. Nah, itu banyak caranya ya. Yang jelas itu penyampaian alasan bahwa kamu tidak sekolah, dan di ujungnya biasanya ucapan permohonan maaf dan mohon perhatian. Ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada guru yang telah memberikan izin. Di bawahnya mengetahui ya, bla 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 bla, di bawahnya nama, di tengahnya adalah tanda tangan. Kalau kamu akan menulisnya di sebelah kanan semua, tulisan kanan semua begitu, tapi banyaknya memang di sebelah kanan. Itu barangkali Pak Atik. Nah, ini juga alhamdulillah sudah berani. Jaki Jenal Botakin. Kelas berapa? 9D. 9D, Zaki rada ngeleper. Gugup sepertinya karena melihat ibu ya. Benar? Well, so, lamun gugup melihat ibu, mau diberi hadiahnya. Dengan keberaniannya saja dia tampil di depan menyampaikan keterampilannya berbahasa, menyusun kata-kata, sudah cukup bagus dibanding dengan yang tidak mau menyampaikan dan tidak punya keberanian. Aplaus semuanya untuk teman-teman kita. Zaki dengan Raira kelas 8 dan kelas 9. Kelas 7 tidak saya panggil karena memang belum belajar surat. Nanti kalau membuat surat yang benar, jangan acak-acakan surat permohonan kredit disambung dengan surat izin tidak sekolah, disambung lagi dengan surat pernyataan. Jangan ya, kalau izin sekolah saja. Terima kasih, silakan duduk semuanya. Itu saja barangkali untuk hadiahnya, karena tidak tepat. Kamu 20, Jaki 20 ya. Atau kamu 30, Jaki 20. Itu ya hadiahnya. Dengan beraninya kamu ke depan saja sudah bagus. Itu saja barangkali Pak Atik. Terima kasih Bu Ajeng atas pengetahuannya. Mudah-mudahan bisa diingat oleh kalian. Jangan sampai terulang kembali itu. Boleh berimajinasi, boleh berpantun, boleh berpuisi, tapi yang tadi tempatnya di mana? Bisa dipahami ya? Untuk sementara kita lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cerita naonnya. Kumaha ya? Sehat? Udah semam? Di terakhir tuh ya? Woi, yang sebelah sini pada cantik, sebelah sini senang, sebelah sini cantik, sebelah sana. Nah itu mah bapak pun naik, pasti ganteng, makanya gelis. Panasnya, panasan orang atuh. Ngomongan. Pak. Gue dia panas saudara tuh kita tadi. Saya disurahkan baik guys. Ya, jadi orang yang cerita yang didengarkan mah benar. Yakin? Serius? Jadi di kelas orang teh aya nu ngaranna si Ilyas. Kenapa Ilyas yang tadi ya? Ya Pak, kosakina bau. Tiga nama tanda dikumbah Pak sebulan sekali. Ya terus kosakina bodas kuat hidup. Tambah hidup banget nama lu. Berarti nakal sekarang gitu. Lanjut terus apa? Ya kita belah. Ya, untuk Ilyas, lamun kemah di sese bau dah tak kuat. Baunya si gadelan. Tiga nama enak, jeung rujak kangkung. Kan? Sehat? Makan kalau banget, tambah gendut. Ya tuh kan. Iya Gar, ngajim. Sakar. Panas Tong sana diuk. Terusin ngomong. Terus lah, Pak terkuat. Sudah. Assalamualaikum. Kasih aplaus dulu ya. Untuk selanjutnya nih.